Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Pertama-tama kakak mau ngucapin terima kasih nih karena kalian udah ngeluangin waktunya buat kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin doa gak? Saya, Kak. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, berdoa bersama. Terima kasih ya. Sekarang kakak mau perkenalan diri terlebih dahulu nih. Sebelumnya kalian udah yang tahu belum nama kakak siapa? Belum. Karena belum tahu, kakak izin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Sitma Viro, biasanya kakak dipanggil Vira. Nah, di sini kakak sebagai guru BK nih. Nah, sekarang kakak mau kenalan kalian satu sama lain ya. Kalian bisa perkenalkan nama, terus kelas kalian dan juga hobi kalian. Mau dimulai dari siapa dulu? Saya Kak. Oke, Vira. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari kelas 11-2. Hobi saya biasanya itu mendengarkan musik. Oke, Tiara. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya dari kelas 11-2. Hobi saya bermain bola. Oke, Haikal. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya dari kelas 11-2. Hobi saya bermain bola. Oke, Fikri. Perkenalkan, nama saya Rizky. Hobi saya bermain futsal. Oke, Rizky. Nah, Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya dari kelas 11-2. Hobi saya futsal. oke, Wildan. Perkenalkan, nama saya Selvi Wardani. Saya dari kelas 11-2. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Gina dari kelas 11 IPS, hobi saya menggambar. Oke, Gina. Perkenalkan, nama saya Arba dari kelas 11 IPA 2. Hobi saya menggambar. Oke, Arba. Kan kita kan udah kenalan nih satu sama lain. Selanjutnya kakak mau gue jelasin kegiatan kita hari ini nih. Jadi kan kegiatan kita hari ini tuh bimbingan kelompok dengan teknik sosial drama. Nah, jadi tuh bimbingan kelompok ini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kayak kita sekarang ini nih. Nah, dia tuh untuk belajar, berbagi pengalaman, terus juga memahami berbagai hal terkait dengan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan kalau teknik sosial drama ini yaitu teknik yang digunakan dalam kegiatan bimbingan kelompok, di mana layanan ini membantu kalian untuk membangun komunikasi, terus juga membangun kreativitas, terus juga bisa membangun kerjasama tim. Di mana teknik sosial drama ini kalian tuh bakal belajar untuk bermain peran gitu teman-teman. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Aku mau nanya, Kak. Oke, Gina, apa pertanyaannya? Jadi nanti kita bermain peran itu seperti acting, Kak? Ya, betul banget. Jadi nanti kita akan bermain peran kayak acting. Jadi kita akan belajar bareng-bareng buat actingnya. Jadi kalian tidak perlu takut dan khawatir ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Baik, Kak. Oke, selanjutnya kakak ngejelasin tujuan kegiatan bimbingan kelompok ya. Jadi tujuannya ini untuk membangun kerjasama tim, terus juga membangun rasa peka nih satu sama lain, terus juga membangun kreativitas dan banyak lainnya. Pastinya ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selanjutnya kakak akan ngejelasin tata cara pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini tuh ada beberapa tahap ya. Yang pertama ada tahap pembentukan. Jadi di mana pada tahap pembentukan ini kakak itu membangun suasana aman, nyaman sama kalian. Nah, di tahap pembentukan ini kakak juga ngejelasin kegiatan bimbingan kelompok yang seperti tadi kakak jelasin. Lalu selanjutnya ada tahap peralihan, di mana tahap peralihan ini kakak nanti akan ngejelasin sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Lalu nanti pada tahap peralihan akan ada ice breaking, lalu juga nanti akan kakak jelasin tentang topik yang akan kakak bahas hari ini. Lalu juga nanti kakak akan ngejelasin detailnya tentang bermain perannya. Lalu habis tahap peralihan akan ada tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan ini merupakan tahap intinya ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan bermain drama pada tahap kegiatan. Dimana pada tahap kegiatan ini kalian akan memberikan pendapat kalian tentang drama yang akan kalian mainkan gitu. Lalu nanti juga ada sesi tanya jawabnya. Lalu habis tahap kegiatan ada tahap penyimpulan, di mana kalian ini akan merefleksikan BMB 3 tentang drama yang akan kita mainkan. Lalu selanjutnya ada tahap pengakhiran, di mana tahap ini kita akan berakhir kegiatannya
Lalu juga nanti akan ada nyanyi lagu Gelang Sepatu Gelang gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kakak akan ngejelasin asas-asas yang ada dalam kegiatan kita hari ini. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana kalian tuh tidak perlu khawatir untuk memberikan pendapat kalian, karena kita nanti bekerja sama untuk menjaga kerahasiaan itu teman-teman. Lalu ada tahap kesukarelaan, di mana kalian datang kegiatan kita nih hari ini atas dasar kesukarelaan kalian, bukan keterpaksaan dari orang lain. Lalu ada asas keterbukaan, di mana kalian tuh bisa terbuka sama kakak dan juga teman-teman lainnya. Lalu ada asas kegiatan, di mana kalian bisa berpartisipasi aktif nih pada kegiatan kita hari ini. Lalu ada asas kenormatifan, di mana asas ini kita tuh berkaitan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Jadi di mana kita harus menjaga lisan dan juga sikap kita, gitu teman-teman. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Baik, karena nggak ada, kita lanjut ya. Kita akan ke tahap peralihan, di mana tahap ini kakak akan ngejelasin sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Siap teman-teman? Siap, Kak. Oke. Jadi kita udah di tahap peralihan nih. Jadi kakak akan ngejelasin sedikit ya tentang kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini itu kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik sosial drama, yang dimana bertujuan untuk membantu kita bekerja sama tim, terus juga membangun kreativitas, terus juga agar kita bisa peka dengan perasaan orang lain, terus juga kita bisa memahami situasi sosial gitu teman-teman. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Berarti nanti kita kayak nonton dan bermain drama, Kak? Ya betul banget, jadi nanti kita ada yang nonton dan bermain drama. Tapi nanti lebih jelasnya itu akan kakak jelasin ya. Nah, selanjutnya ini aku lihat kalau mukanya masih pada tegang nih. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Gimana? Mau nggak? Oke, jadi ice breakingnya ini gimana namanya itu sambung satu kata. Jadi contohnya ya, misalkan kakak bilang semalam saya tidur. Nah iya begitu. Nah itu kan contohnya ya. Ini kita mulai ya. Kita 2 kali aja ya. Oke. Tadi pagi saya main bola. Tadi pagi saya main bola di Tadi pagi saya main bola di lapangan. Tadi pagi saya main bola di lapangan bersama. Tadi pagi saya main bola di lapangan bersama teman-teman. Tadi pagi saya main bola di lapangan bersama teman-teman rumah. Wih, udah pada konsentrasi nih, sekali lagi ya. Semalam saya bermain bersama. Semalam saya bermain bersama teman-teman. Semalam saya bermain bersama teman-teman rumah. Malam saya bermain bersama teman-teman rumah di. Semalam saya bermain bersama teman-teman rumah di lapangan. Semalam saya bermain bersama teman-teman rumah di lapangan bola. Oke, kita kan udah habis ice breaking nih, udah pada relax nih ya. Kita lanjut ya, siap? Siap. Oke, kakak akan ngejelasin topik yang akan kakak bahas ya. Jadi topiknya itu tentang bullying. Jadi stop bullying, kenali, pahami, dan lawan. Kenapa kakak ngambil topik ini? Karena kan bullying udah masih ada ya sampai sekarang ini. Bullying itu kan merupakan tindak agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu ke orang yang lebih lemah dari dirinya gitu. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih dari bentuk-bentuk bullying itu ada apa aja? Nggak tahu ya? Nah, karena nggak tahu, kakak ngejelasin ya. Jadi bentuk bullying ini ada bentuk bullying verbal. Nah, biasanya nih bullying verbal nih yang paling disepelekan ya, karena bentuk bullying verbal ini seringkali ada di mana-mana. Nah, bentuk bullying verbal ini seperti mengejek, menggosip, atau mengata-katain teman itu merupakan bullying verbal ya teman-teman. Nah, maka dari itu nih kalian harus berhati-hati. Lalu ada bullying fisik, di mana bullying fisik ini juga sering terjadi seperti memukul, menonjok, terus juga meludahi, atau mencubit. Itu juga merupakan dari bullying fisik. Lalu selanjutnya ada bullying, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini seperti yang berita-berita viral yang waktu itu, yang korbannya itu sampai bunuh diri ya. Kalian ada yang tahu?
Nah, ya itu yang cyberbullying. Jadi cyberbullying itu bullying yang memakai teknologi. Jadi di mana bullying ini menggunakan teknologi HP atau internet seperti membullying dengan menggunakan WhatsApp group gitu teman-teman. Kalian ada yang tahu nggak sih dampak dari bullying untuk korban bullying itu apa? Trauma, Kak. Ya betul banget, trauma. Tapi tidak hanya trauma, juga ada kecemasan yang berlebihan, terus juga ketakutan yang berlebihan, dan juga ada menurunnya prestasi akademik mereka. Kalian ada yang tahu nggak langkah efektif apa kalau kita jadi korban bullying? Kalau jadi korban bullying, mungkin langkahnya itu kita bilang ke pihak yang berwajib yang berwenang. Ya betul banget. Jadi kalau kita jadi korban bullying, kita harus melapor ke pihak yang berwajib atau ke pihak dewasa seperti guru atau orang tua gitu teman-teman. Nanti di drama nanti itu ada yang sebagai pemain dan ada yang sebagai audiens teman-teman. Jadi nanti yang sebagai audiens itu kalian akan mengamati dan memberikan pengamat tentang drama yang ntar dimainkan. Lalu juga ada pemain. Jadi pemain itu akan bermain peran tentang tokoh yang ada di drama tersebut. Nah nanti kakak akan sebagai sutradaranya, kakak akan membimbing kalian dari awal sampai akhir dalam bermain drama. Nah jadi nih, jadi naskah kita itu berjudul Bersama Menghentikan Bullying. Jadi tokoh-tokohnya itu ada Roni, korban bullying, terus ada Dita, pelaku bullying, terus ada Siska, temannya Rani, si pemberani, lalu ada Adit, temannya Dita, lalu ada Lala, siswa baru, terus ada Benny, siswa yang suka mengamati, terus ada Bu Mira nih, guru BK. Nah sekarang kita akan memilih tokohnya secara sukarela ya. Kakak akan mengarahkan dulu. Siapa yang mau jadi Roni sebagai korban bullying? Saya Kak. Oke, kamu jadi Roni ya, korban bullying. Selanjutnya jadi kita pelaku bullying, ada yang mau? Saya mau jadi Dita. Oke Tiara, kamu jadi pelaku bullying. Terus jadi Siska dan Adit, siapa yang mau? Saya bisa jadi adik kak. Oke Rizky, kamu jadi Adit. Saya jadi Siska juga. Oke Arbel, kamu jadi Siska. Terus kalau misalkan Lala dan Benny? Saya jadi Benny Kak. Oke, kamu jadi Benny. Saya mau coba jadi Lala, Kak. Oke, kamu jadi Lala. Kalau misalkan Bu Mira nih sebagai guru BK, ada yang mau? Saya jadi Oke, dari BK. Oke, Sally, kamu jadi guru BK. Nah, sisanya kan ada Wildan nih ya. Wildan, kamu bisa jadi pengamat. Nanti kamu akan memberikan tanggapan dari drama yang akan dimainkan teman-teman kamu nanti. Bisa? Bisa Kak. Oke teman-teman. Ini ada naskahnya. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian ada yang ingin kalian tanyakan, boleh ditanyakan ke kakak. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu ya. Kalian pahami alurnya.
udah pada siap semua nih? Siap. Oke, kakak ambil ya naskahnya. Ya, oper. Oke, kita akan ke tahap selanjutnya nih teman-teman, yaitu tahap kegiatan. Gimana, udah siap? Siap. Oke, yuk kita mulai ke naskah dramanya ya. Yuk. Nah, oke teman-teman, kita akan mulai dramanya ya. Jadi scene pertama itu ada di kantin sekolah. Jadi ceritanya itu Roni berjalan sambil membawa buku. Dita dan Adit datang menghalanginya. Roni, kamu kok jalan terus sih? Takut ya? Iyalah, dia kan orang yang paling cupu di kelas. Aku cuma mau ke kelas. Sini bukunya, kamu tuh kemer-kemer banget jadi orang. Udah lah, jangan ganggu Roni mulu. Sampai nanti Siska, kita berdua cuma bercanda kok. Kalau bercanda, jangan bikin orang takut. Itu bukan bercanda, itu bullying. Oke, selanjutnya scene 2 ya, di ruang kelas. Roni, kamu gak apa-apa? Tadi kami lihat di kantin. Aku cuma capek, mereka sering ganggu aku. Itu harus dihentikan, Ron. Karena bullying itu dapat menyebabkan orang stres. Iya, kamu nggak sendiri. Kita bisa bantu. Roni, ayo kita lapor ke Bu Mira. Kalau diem, mereka bakal makin berani. Tapi aku takut dianggap ngadu. Melapor itu bukan mengadu, itu melindungi diri. Bullying nggak boleh dibiarkan saja. Oke, scene 3 di depan kelas. Dita dan Adit sedang bercanda. Bu Mira menghampiri. Dita, Adit, bisa ikut saya sebentar ke ruang BK? Baik, Bu. Oke, selanjutnya scene 4 di dalam ruang BK. Semua tokoh berkumpul. Rani, Siska, Lala, Beni, Bu Mira, dan Dita dan Adit. Saya mendengar ada yang mengalami bullying di sekolah ini. Ingat, bullying bukan hanya memukul, menghina, mengejek, merendahkan, atau mengambil barang orang lain itu juga termasuk bullying. Dita dan Adit, kamu gak ngomong? Hah? Roni, terima kasih ya kamu sudah berani berbicara. Kalian yang lain terima kasih juga ya karena sudah membantu teman kalian yang terkena bullying ini. Bu, maaf, kami kira cuma bercanda. Kami nggak tahu kalau Roni bakal sampai takut begitu. Ya Bu, maaf ya Ran. Aku maafin, tapi tolong jangan diulang lagi. Bagus. Ingat, sekolah ini harus aman buat semuanya. Kalau lihat bullying, stop. S. Sadari bahwa itu salah. T. Tolong korban. O. Obrolkan dengan orang dewasa. P. Peduli dengan sekitar. Selanjutnya scene 5 di lorong sekolah ya teman-teman. Lihat, kalau kita saling dukung, bullying tidak akan terjadi. Ya, sekolah harus jadi tempat nyaman buat semua. Terima kasih teman-teman. Ayo kita semua berani melawan bullying, mulai dari hal kecil, baik pada teman dan tidak merendahkan orang. Nah, kita kan udah 20 menit lagi nih teman-teman. Tadi kalian main drama itu sangat bagus banget, kakak sangat apresiasi sekali. Selanjutnya kakak mau Wildan memberikan tanggapannya setelah drama tadi kita mainkan. Dari drama tadi, saya menjadi tahu bahwa tindakan bullying itu harus dilaporkan agar pelaku bullying dapat merasakan efek jerah atau menyesal. Bullying memiliki dampak nyata pada korban, namun dampak dapat dihentikan dengan keberanian, dukungan teman, dan peran guru. Oke, bagus banget. Terima kasih ya Wildan. Selanjutnya, habis ini kakak mau kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breakingnya itu, jadi kalau misalkan kakak bilang pagi, kalian tepuknya 1. Nah, kalau kakak bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Jadi kalau kakak bilang malam, kalian nggak boleh tepuk. Nah, ice breaking ini untuk melatih konsentrasi kalian nih, karena habis main drama tadi. Bisa? Bisa. Oke, siap ya? Mulai ya? Oke. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Oke, belum fokus. Oke, pagi ya. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Oke. Lagi ya. Siang. Pagi. Pagi. Malam.
malam. Nggak apa-apa. Mau tahu dong perasaan kalian setelah main drama tadi itu gimana? Oke deh, siapa dulu? Saya Kak, Oke. awalnya agak tangguh Kak, karena harus jadi korban bullying. Tapi ternyata pas dijalani, aku jadi merasa lega karena akhirnya bisa menemukan bahwa korban bullying juga bisa berani berbicara. Saya masalahnya setelah memainkan drama tadi, saya sebagai pelaku bullying merasa bersadar bahwa tindakan kecil yang saya lakukan itu bisa menyakiti orang lain. Oke, cepat. Kak, main drama tadi sangat menyenangkan. Dari drama tadi aku belajar bahwa mengikuti teman untuk membuli juga termasuk perilaku yang salah. Kalau dari saya Kak, bermain tadi sangat menyenangkan. Aku memerankan Siska sebagai siswa pemberani, merasa bangga memainkan peran orang yang berani membela teman karena itu mengajarkan pentingnya tidak diam saat melihat yang ketidakadilan. Kalau aku memerankan Benny, aku merasa lebih peka setelah memainkan peran ini. Karena kadang hanya dengan memperhatikan kita bisa membantu mencegah bullying. Oke, selanjutnya lagi. Kalau aku dari Lala, siswa baru, merasa tersentuh karena menggambarkan betapa pentingnya empati untuk memahami keadaan teman yang sedang mengalami kesulitan. Dan kalau saya, karena saya sebagai guru BK, saya tuh merasa puas karena melalui drama ini tuh saya bisa menunjukin bahwa peran orang dewasa itu ternyata sangat penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Oke, sangat bagus sekali nih perasaan kalian setelah main drama tadi. Kakak juga sangat mengapresiasi sekali kalian tadi main drama itu sudah bagus banget, sudah bisa menjiwai banget. Selanjutnya kakak mau ngejelasin kenapa kakak ngambil topik ini, karena sangat penting banget kita bahas ya teman-teman. Jadi topik bullying ini tidak boleh dinormalisasikan ya teman-teman. Bullying itu tidak boleh dinormalisasikan kepada siapapun, karena dia bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dampak dari bullying itu yang tadi sudah kakak jelasin banyak banget, ada trauma, kecemasan yang berlebihan, terus juga ketakutan yang berlebihan, dan juga bisa menurunnya prestasi akademik. Nah, langkah efektif tuh kalau misalkan kita jadi korban bullying itu pastinya kita harus melapor kepada orang dewasa seperti orang tua dan juga guru. Nah, maka dari itu nih semoga kita dijauhi oleh yang namanya pelaku bullying, juga semoga kita tidak menjadi korban bullying. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh ditanyakan. Kak, biasanya yang menjadi korban bullying itu siapa? Korban bullying itu tidak nentu ya. Dia tuh pelaku bullying itu tidak memandang gender dan usia. Jadi korban bullying itu bisa siapa saja. Mengapa banyak korban bullying memilih diam dan tidak melapor? Korban bullying korban bullying memilih diam itu karena dia tuh takut dianggap pengecut. Karena biasanya kalau dia melapor itu dia berpikir, jadi takut masalahnya itu makin besar. Nah, maka dari itu dia jadi takut gitu buat melapor. Nah, kalian nih kalau misalkan amit-amit jadi korban bullying, kalian tidak boleh jadi takut ya. Karena itu kita kan bukan pengecut, kita itu hanya membela kebenaran aja gitu. Saya mau bertanya Kak. Oh iya. Kira-kira apa dampak jangka panjang dari bullying terhadap korban tersebut? Nah, dampak jangka panjangnya itu banyak banget, ada emosional, terus juga tadi yang udah kakak jelasin, dampaknya tuh pasti ada trauma, terus juga ada kecemasan yang berlebihan pastinya, terus juga ketakutan untuk datang sekolah juga bisa, terus juga menurunnya prestasi akademik juga bisa menjadi dampak jangka panjang gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Baik, karena nggak ada, kakak lanjut ya. Selanjutnya kita akan ngebahas pesan utama dari naskah tersebut ya. Siapa yang mau berpendapat duluan? Saya. Oke. Menurut saya Kak, di drama ini bisa menegaskan bahwa mengejek, merendahkan atau mengambil barang teman itu bukan sekedar hanya bercanda. Tapi hal itu bisa membuat korban itu merasa takut, stres, dan juga kehilangan kepercayaan diri. Benar-benar banget. Jadi, yang mau berpendapat? Kalau menurut saya, tokoh seperti Siska, Lala, dan Benny menunjukkan bahwa dukungan teman sangat berarti. Karena dengan saling menjaga, bullying dapat mencegah dan dihentikan cepat. Lagi? Kalau dari saya Kak, perilaku yang terlihat sepele bagi pelaku
bisa meninggalkan luka emosional yang besar bagi korban. Maka setiap orang harus lebih peka terhadap perasaan orang lain. Oke, bener banget nih pesan utama dari pendapat-pendapat kalian. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita sepakat ya, kalau kita melihat korban bullying ini, kita harus membantu mereka. Kalau misalkan kita jadi korban bullying, kita harus melapor kepada orang dewasa atau pihak yang berwajib ya teman-teman. Oke, selanjutnya kakak mau komitmen kalian nih setelah kegiatan kita hari ini. Ada yang mau duluan? Saya Kak, Oke. saya berkomitmen untuk tidak diam ketika melihat bullying dan akan segera membantu atau mencari bantuan dari orang dewasa. Oke, ada lagi? Saya berkomitmen untuk selalu berbicara dengan sopan dan tidak menggunakan kata-kata yang asal bisa melukai perasaan orang lain. Oke, ada lagi? Saya berkomitmen untuk melakukan setiap teman dengan hormat tanpa membeda-bedakan mereka. Oke, ada lagi? Saya berkomitmen untuk menjadi pendengar yang baik bagi teman yang mengalami kesulitan atau menjadi korban bullying. Saya berkomitmen untuk melapor kepada guru atau pihak sekolah jika melihat tindakan bullying agar tidak semakin parah. Oke, ada lagi? Saya berkomitmen untuk tidak ikut-ikutan mengejek, menghancurkan, atau merendahkan teman meskipun orang lain melakukan. Saya berkomitmen untuk memahami perasaan orang lain dan coba melihat situasi dari sudut pandang korban. Lagi? Saya berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik bagi teman-teman dalam menyebarkan sikap positif dan saling menghargai. Oke, bagus banget nih komitmen kalian. Semoga kalian bisa pegang komitmen kalian masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap penyimpulan ya teman-teman. Siap? Oke, kita udah di tahap penyimpulan ya teman-teman. Selanjutnya kakak mau kalian merefleksikan BMB 3. Jadi BMB 3 itu kayak berpikir, merasa, bertindak, berperilaku, bertanggung jawab tentang kegiatan drama yang tadi kita mainkan. Bisa teman-teman? Oke, siapa duluan yang mau? Saya Kak, saya merasa lebih memahami bahwa bullying bisa terjadi tanpa disadari dan setiap tindakan kecil bisa berdampak besar pada perasaan seseorang. Oke, ada lagi? Saya belajar bahwa menjadi pengamat yang diam saja sama saja membiarkan bullying terus berlangsung, sehingga saya harus lebih berani bersuara. Oke, ada lagi? Saya menyadari bahwa empati merupakan kunci penting untuk mencegah dan menghentikan bullying di lingkungan sekolah maupun di sekolah. Oke, ada lagi? Saya merasakan bagaimana posisi korban yang takut dan tertekan sehingga saya lebih menghargai perasaan teman yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Ada lagi? Saya memahami bahwa sebagai teman, saya memiliki tanggung jawab moral untuk membantu korban dan tidak tinggal diam. Oke. Saya belajar untuk bertindak lebih bijaksana, terutama dalam bercanda, karena tidak semua orang merasa nyaman dengan kemampuan. Oke, ada lagi? Saya menjadi lebih peka membaca situasi sosial dan berusaha menghindari perilaku atau memaki orang lain meskipun tidak dengan sengaja. Ada lagi? Saya memahami pentingnya melapor kepada guru atau orang dewasa, karena itu bukan bentuk mengadu, melainkan upaya melindungi diri dan menciptakan lingkungan yang aman. Benar-benar bangga banget nih tentang BMB 3 yang sudah kalian sampaikan. Kalian bisa berpikir kritis tentang apa yang kakak berikan gitu. Nah, selanjutnya kakak mau tahu harapan kalian setelah kegiatan kita hari ini ya. Siapa duluan yang mau? Saya Kak, Oke. saya berharap semua siswa menjadi lebih peka dan peduli saat melihat tanda-tanda bullying di lingkungan sekolahnya. Oke, harapannya bagus. Saya berharap setiap orang berani bersuara jika melihat temannya diperlakukan tidak adil. Oke. Saya berharap tidak ada lagi siswa yang merasa sendirian atau takut untuk meminta bantuan kepada orang lain. Saya berharap pelaku bullying dapat berubah dan memahami dampak perbuatannya terhadap korban. Saya berharap suasana sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai. Oke, lagi. Saya berharap setiap siswa dapat mengembangkan empatinya yang kuat kepada setiap siswa masing-masing. Saya berharap guru dan pihak sekolah semakin aktif menciptakan program pencegah bullying. Saya berharap hubungan antar siswa menjadi lebih harmonis dan tidak ada lagi yang merasa direndahkan. Oke, harapan yang bagus nih kalian. Semoga harapan yang kalian sampaikan hari ini semoga bisa terwujud ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke tahap berikutnya ya, yaitu tahap pengakhiran nih. Udah siap semuanya?
Siap, Pak. Oke, di tahap pengakhiran ini kakak akan ngejelasin follow up yaitu kegiatan lanjutan. Jadi kegiatan kita ini tidak benar-benar berakhir ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau bercerita sama kakak, kalian bisa datang ke ruang BK ya teman-teman. Nah, karena kita udah di pengunjung akhir nih, kakak mau ngucapin terima kasih banyak sama kalian. Kalian sudah sangat aktif pada kegiatan kita hari ini. Kalian bisa mengutarakan pendapat kalian. Kakak sangat amat apresiasi buat kalian. Kita tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Oke. Terima kasih juga buat Kak Tiara yang udah sabar banget di kita dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih juga Tiara dan teman-teman lainnya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin? Boleh, Kak. Oke. Mari teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati yang mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak ya Rizky. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi Gelang Sepatu Gelang ya sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang. Marilah pulang bersama-sama. Sekali lagi ya. Gelang sepatu gelang, gelang siang merah. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan, kita mau ngisi instrumen penilaian dulu ya teman-teman. Oke, ini bisa dibagiin dulu. Iya, diisi bener ya? Oke. Oke. Boleh?
udah selesai ngisi instrumen penilaian, kita akan akhiri kegiatan kita hari ini ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah datang pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak, kalian bisa pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Kak. Ya, sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.